viral loh kayak yang kemarin. A few moments later. Sorotan lainnya, saudara, kasus bullying siswa SMA swasta internasional di Serpong, Tangerang Selatan, Banten naik ke tahap penyidikan. Kasus perundungan atau bullying siswa yang menyeret anak seorang selebritas membuat Binus School Serpong buka suara. Halo semua, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Pendidikan dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah podcast dengan tema tentang pembulian. Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang pembulian yang ada di Indonesia, khususnya yang beberapa bulan kemarin terjadi di salah satu sekolah internasional di daerah Serpong. Sebelumnya, perkenalkan saya Faza Briliani Wawono Putri dengan NIM 23010644468. Saya Safira Aulia Hidayat dengan NIM 23010044473. Saya Anissa Asila Samara dengan NIM 23010444475. Tahu nggak sih pembulian yang sedang terjadi beberapa minggu yang lalu yang melibatkan pelakunya itu salah satu anak artis papan atas? Oh iya, pembulian itu kalau nggak salah ya terjadi di sekolah internasional loh. Hah, emang sekolah internasional bisa terjadi pembulian? Bisa, jadi gini ceritanya, pembulian itu awalnya di sekolah itu terdapat sebuah geng ini tuh lumayan besar dan juga lumayan bergengsi lah bisa dikatakan. Lalu biasalah namanya juga geng, itu biasanya kalau mau menerima anggota tetap itu tuh biasanya dilakukan uji mental atau tes mental dulu. Nah, ternyata si korban pembulian ini tuh di tes mentalnya itu berbagai macam loh teman-teman, mulai dari dicaci maki, disudut rokok, celananya diturunin, dan yang paling parah yaitu dikeroyok sampai korbannya itu dilarikan ke rumah sakit. Ngeri banget gak sih? Betul banget apa yang dikatain Safira barusan. Pembulian seperti ini termasuk pembulian verbal maupun non-verbal. Emang ada pembulian secara non-verbal maupun verbal? Setauku cuma bully-bully itu aja. Ada Nis, jadi pembulian itu bisa dilakukan secara verbal dan juga non-verbal. Kalau verbal itu pembulian yang biasanya dilakukan secara kata-kata. Contohnya mencemooh, mencaci maki, menghina. Nah, kalau pembulian non-verbal itu pembulian yang dilakukan secara tidak langsung. Contohnya memanipulasi, mengadu domba kedua tim, dan lain sebagainya. Nah, betul banget yang barusan dikatain sama Safira atau dijelasin sama Safira. Nah, tapi di Indonesia sendiri, kasus pembulian itu udah marak banget terjadi. Bahkan di lingkungan sekolah dasar aja udah ada loh pembulian, kasus pembulian kayak gini. Yang nggak habis pikir itu, kok bisa di sekolah internasional yang notabene itu anak-anak yang sekolah di sana itu terpelajar, terdidik, anak-anak dari kalangan atas lah, itu kok bisa masih ada kasus pembulian kayak gini di mana saja, dan kebanyakan terjadi di sekolah swasta maupun sekolah negeri. Dan apabila itu terjadi di sekolah internasional, mungkin korban akan lebih memilih untuk diam daripada speak up ke teman-temannya. Mungkin karena takut reputasi sekolahnya juga jelek kali nggak sih? Terus nama sekolahnya, nama baik sekolahnya, nama baik gurunya itu mungkin juga akan takut jelek. Nah, kasus pembulian sendiri itu biasanya penyebabnya itu kebanyakan hampir sama, dan di mana pembulian itu terjadi karena ketidaksetaraan baik itu dalam materi, status sosial, dan lain-lain. Dan tujuan dari pelaku pembulian sendiri ingin mendapatkan pengakuan dari orang sekitar namun dengan cara yang salah. Betul banget apa yang barusan dikatakan sama Anissa. Di sekolahku sendiri itu aku mengalami ketika aku SMA, itu banyak teman-temanku yang salah satunya jadi pelaku pembulian. Dan di situ pihak sekolah itu seakan bungkam dengan hal itu. Pihak sekolah tahu siapa aja pelakunya dan di mana aja, kapan aja mereka akan beroperasi untuk membuli beberapa siswa. Tapi pihak sekolah nggak ada yang berani negur karena derajat yang orang tuanya mereka lebih tinggi daripada pihak sekolah sendiri. Dan mereka, pihak sekolahku baru akan menegur para pelaku itu ketika ada korban yang melapor ke BK. Sedangkan para korban ini sendiri ketika dibully itu kan juga udah dikasih
intimidasi dari para pelaku supaya nggak pernah ngadu kemanapun itu. Ya, aku setuju banget. Kalau pihak sekolah itu baru mulai menindaklanjuti kasus bulian itu kalau udah ada yang lapor. Padahal bisa jadi guru-guru itu udah melihat ada kasus pembulian tapi ya sengaja dibiarin aja dan nggak ditindaklanjuti. Ya kalau tidak ditindaklanjuti ini, tentu saja para pembuli ini semakin berkuasa dan semakin menjadi-jadi. Nah, menurutku kasus pembulian kayak gini itu perlu penanganan khusus dari pemerintah dan juga pihak sekolah. Karena kasus pembulian kayak gini tuh dampaknya nggak hanya di korbannya aja, di pelakunya pun juga dia dapat imbas dari kelakuannya sendiri. Nah, untuk dampaknya dari para korbannya itu seperti yang pertama, dia akan kehilangan fokus ketika sekolah. Yang kedua, dia akan malas untuk pergi bersekolah. Yang ketiga, dia akan menjadi anak-anak yang mungkin antisosial. Yang keempat, dia akan takut untuk berinteraksi dengan orang-orang baru dan hilang kepercayaan pada orang baru. Nah, sedangkan dari para pelaku, yang dampaknya yang paling fatal adalah yang pertama, mereka akan menganggap perilaku mereka ini perilaku yang benar, tindakan mereka ini tindakan yang benar. Jadi karena kurangnya ketegasan dari pihak sekolah. Yang kedua, pelaku ini akan semakin menunjukkan kedominannya ketika berada di sekolah karena pelaku menganggap aku ini berkuasa, dia itu berkuasa di sekolah tersebut. Dan yang ketiga, para pelaku ini juga akan kehilangan fokus ketika sekolah karena si pelaku akan terus-terusan mencari target bulian. Kalian setuju nggak sih kalau dampak dari pembulian bagi korban bully nanti suatu saat nanti tidak menutup kemungkinan mereka juga akan menjadi pembuli? Emang kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Karena pembuli ini kan memiliki masa lalu pernah dibully. Bisa jadi dia memiliki rasa ingin balas dendam untuk menjadi pembuli di kemudian hari, kan kita nggak pernah tahu. Nah, oleh karena itu, mari kita sebagai calon pendidik dan juga penerus bangsa, mari kita memutuskan rantai pembulian ini dan bersikap tegas kepada para pelaku pembulian, serta mendampingi para korban-korban pembulian. Karena setiap murid berhak untuk mendapatkan rasa nyaman, aman saat berada di sekolah. Oleh sebab itu, kami setuju tidak ada toleransi untuk bullying di sekolah.